Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Amin Kumaira di sini. Nah, video kali ini aku mau buat anggaran ini ya, penghasilan harian gitu ya. Maksudnya gimana sih caraku mengatur keuangan dengan penghasilan harian usaha pangkas rambut. Tapi sebelum itu, ini aku mau ajak kalian dulu. Di sini aku lagi di toko baju, tapi bukan toko ya, ini kayak rumah gitu. Ini kayak toko online gitu sih. Tapi tokonya masih direnovasi katanya. Jadi sekarang masih numpuk-numpuk di rumahnya ini. Sekarang ini aku masih nyari sarung yang mau dibuat ini ya, dibagi-bagikan gitu, sarung cowok sama kebetulan kokonya bapak, kemudian baju-bajunya ibu gitu. Jadi sekalian aku nyari-nyari di sini. Kalau untuk sarung-sarungnya sih udah dapet ya, karena kan aku ngekipnya itu dari grup gitu kan, aku ikut grupnya gitu di toko online yang di sini gitu. Terus untuk baju-bajunya ini aku pilih-pilih dulu yang untuk punya ibu gitu ya, tapi untuk ibu mertuaku gitu, karena kalau untuk ibuku katanya dia mau datang ke sini langsung, kalau ibu mertuaku kan jauh ya, jadi aku video call aja tadi. Terus ini udah dapet juga, semoga nanti bisa mod ya. Tapi ini udah janjian juga kok, kalau kekecilan katanya bisa ditukar gitu, hanya bisa ditukar ya, nggak bisa dikembalikan gitu. Dan di sini lumayan lengkap juga ya, meskipun tokonya itu online saja dan ya terbilang di pedesaan gitulah ya. Dan di sini ternyata abinya Humaira ini lihat-lihat ada bebek. Ini kok lucu, kayaknya pengen beliin si Humaira, karena kebetulan Humaira tuh nggak punya mainan ya. Ada sih beberapa gitu kan, tapi dia jarang banget sih beli mainan gitu. Alhamdulillah anaknya tuh juga nggak terlalu yang sampai minta mainan ini itu gitu ya. Jadi katanya abinya Humaira kayak lucu, ya udah beliin aja gitu. Terus ini udah dicoba juga ya, jadi aman gitu. Jadi kita langsung bungkus aja. Dan di sini sudah selesai, tadi itu habisnya 515.000 ya semuanya, sama bajunya ibu mertuaku, sarung yang mau dibagikan sama orang tuaku juga ya. Ada sarungnya bapak, adik gitu, bapak mertua, bapak kandungku gitu, sama kokonya bapak tiri ya yang di rumah gitu. Dan sekarang ini aku mau pulang dulu. Dan ini ada beberapa paket juga di motorku ya. Ini ada diapers juga kebetulan udah datang. Kemudian ini sarung-sarung yang tadi. Dan ada ini juga, kita mampir-mampir beli-beli buah tadi. Dan sekarang saatnya untuk membuat anggaran penghasilan harian ya. Jadi di sini seperti yang aku bilang tadi, di sini aku mau buat gimana caraku mengatur keuangan dengan penghasilan harian gitu. Karena kan aku akumulasikan itu jadi 1 bulan ya, karena aku nggak hitungnya itu tiap hari. Maksudnya itu aku dapat sekarang untuk belanja sekarang itu nggak gitu ya, karena dulu udah pernah nerapin kayak gitu. Dan hasilnya itu malah agak karu-karuan ya, keuanganku tuh kayak amburadul banget. Dan sebenarnya udah pernah aku bahas sih, sering banget aku bahas, tapi kali ini aku nggak mau terlalu bahas ke gimana-gimananya ya cara mengatur keuangannya. Tapi di sini aku mau ganti amplopnya ini karena sudah mulai rusak juga kan, jadi aku mau ganti baru ke amplop yang baru juga, karena itu udah ada yang sobek juga sebagian gitu kan ya. Tapi sebelum itu di sini aku mau buat dulu anggarannya gimana sih. Mungkin kalian ya subscriber baru ya, yang baru mampir ke channel aku, mungkin bertanya-tanya gimana sih cara aku mengatur keuangan gitu. Tapi sebelum aku membuat kolom untuk anggaran harian, di sini aku
mau tulis dulu pengeluaranku hari ini apa aja. Sebenarnya di bulan sebelumnya aku pernah buat ya catatan pengeluaran itu pakai buku yang financial planner dari dompetpintar.id, tapi karena sekarang masih ada buku yang ini, jadi aku habiskan yang ini dulu. Jadi kayak eman aja sih mau pakai buku yang itu, jadi aku pakai ini aja. Di sini aku mau tulis beberapa pengeluaran untuk hari ini ya, seperti sarung, baju orang tua. Kemudian tadi juga ada beli apa aja. Di sini aku mau tulis, tapi ini seingatku aja ya, karena aku lupa juga nulis beberapa sebagian gitu, kayak buah itu aku lupa nulis di sini. Tapi udah aku catat ya, setelah dubbing ini aku udah catat. Karena kan kemarin itu agak blank gitu ya, apa aja sih karena aku nggak catat di HP juga sebelumnya. Dan selesai untuk mencatat pengeluaran. Di sini aku mau tulis anggaran dulu, dan di sini sudah aku garis-garis ya, sudah aku buat kolom, tinggal aku nulis aja anggarannya itu apa aja di setiap bulannya. Biasanya aku buat ini untuk di bulan depan ya. Sekarang kan bulan Maret, di sini aku tulis pendapatan bulan Maret, dan aku pisahkan anggaran untuk bulan April mendatang gitu. Jadi misalnya aku bulan April mendatang aku mau budgetkan apa sih, kayak misalnya belanja bulanan gitu. Jadi aku pisahkan mulai dari sekarang gitu. Jadi aku ambil beberapa pos-pos yang memang aku butuhkan untuk bulan depan gitu ya. Jadi aku pisahkan dari bulan sekarang, dan aku ambilnya itu setiap hari. Biasanya aku sesuaikan sih dengan pendapatan yang aku dapat, suamiku dapat ya setiap harinya gitu. Nah di sini bisa kalian lihat sendiri, aku udah tulis pendapatan Maret gitu, karena aku juga nggak bisa menggambar ya, seperti yang aku udah bilang. Sering banget aku bilang di video-video aku kalau aku nggak bisa menggambar, dan di sini hanya aku tulis langsung saja ke intinya gitu ya. Dan di sini untuk kolom yang pertama aku udah tulis tanggal, kemudian masuk itu masuk kayak pendapatan gitu per tanggal berapa gitu ya. Kemudian ada belanja bulanan, belanja mingguan, kemudian ada skincare bulanan, kebutuhan Humaira, pijat dan dia Humaira gitu ya, sama kasih orang tua gitu, biaya pendidikan, dan listrik dan pulsa gitu. Jadi aku langsung tulis-tulis aja budget apa yang mau aku keluarkan gitu ya di bulan depan gitu, yang mau aku pakai. Tapi rata-rata biasanya budgetnya tuh sama sih dengan bulan-bulan sebelumnya, hanya saja bedanya mungkin di nominalnya ya. Kadang nominalnya ada yang bertambah dan ada yang berkurang juga. Dan di sini aku mau catat-catat dulu, karena seperti yang aku bilang tadi, amplop yang biasa aku gunain itu untuk naruh uangnya itu sudah mulai pada rusak ya. Dan di sini aku buat yang baru. Maaf ya kalau ini gak fokusnya itu videonya, ini kadang buram kadang fokus ya, maklum ya, begini HP mahal. Dan sebenarnya ini tuh bisa kalian ini ya, nggak pakai amplop atau terserah kalian sih, bisa. Yang penting uangnya tuh dipisah-pisah aja. Kalau kalian ada dompet pintar boleh pakai dompet pintar gitu. Cuman di sini untuk yang penghasilan hariannya ini aku taruh di amplop dulu. Kalau udah kekumpul baru aku pindahin ke dompet pintar gitu, untuk aku pakai di belanja 1 bulan itu gitu. Sebenarnya mungkin buat kalian yang nggak mau terlalu ribet, bisa banget sih pakai ini ya, cara nggak dipisah-pisahin tiap hari juga nggak masalah. Bisa kalian kumpulin ya, kalau misalnya pendapatan kalian itu setiap hari bisa kalian kumpulin juga 1 bulan. Misal setiap harinya itu 100.000, bisa kalian langsung kumpulin 1 bulan itu kan misal 3 juta ya. Baru di awal bulan kalian buat budgeting dan pos-poskan itu sesuai dengan yang sudah dianggarkan gitu. Cuman kalau aku pribadi sih, aku kalau ngeliat uang banyak gitu kayak rasanya pengen nyomot-nyomot aja gitu ya. Jadi aku pisah-pisahin setiap harinya tuh kayak gini gitu. Jadi kalau udah terpisah-pisah kayak gini kayak berasa uang itu nggak ada ya. Jadi harus belanja sesuai dengan yang sudah dianggarkan di dompet pintar gitu. Dan di sini udah ada beberapa uang ya yang hasil dari suamiku kerja 2 hari ini. Karena untuk awal bulan kemarin tanggal 1 itu suamiku nggak kerja karena ada acara ya.
itu ke rumah mertua kemarin di sana, seperti yang aku bilang di video budget bulan Maret itu yang aku buat budgeting. Itu tanggal 1 itu libur, kemudian ini kerjanya tanggal 2 dan tanggal 4 ya. Aku buat budgetingnya ini tanggal 5 karena tanggal 5 ini kan masih pagi ya, masih siang aku buatnya. Jadi suamiku ini belum datang, biasanya itu kan dia ngasih uangnya itu pas malam sepulang dia kerja dari pangkas rambut gitu, biasanya jam 11 atau jam 12. Kadang kalau sore itu pulangnya itu paling sore ya jam 9 atau 10 gitulah pokoknya ya. Dan di sini untuk tanggal 2 kemarin ini dapatnya 200.000, kemudian untuk tanggal 4 itu dapatnya 195.000. Di sini setiap hari nggak tentu ya, tergantung yang potong juga. Kalau banyak ya hasilnya juga lumayan. Dan sudah beberapa bulan ini sih sepi ya, terutama di bulan kemarin karena seperti yang aku bilang di budgeting di bulan Maret kemarin itu keuanganku lagi sepi banget ya, maksudnya ekonomi kita tuh lagi diuji banget gitu, karena selain suamiku sakit, dia juga jarang kerja, aku sakit dan aku sakit gitu, jadi gantian. Oh ya, di sini aku biasanya ngambil untuk challenge 20 ribuan ini di sini ya, sama untuk sinking fund versi mini biasanya aku ngambil kadang sih nggak tiap hari ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali tergantung pendapatan. Kalau lagi banyak biasanya aku ngambil, kalau lagi sedikit aku nggak ngambil gitu. Jadi tadi tuh aku untuk challenge 20 ribuan aku ngambil 20.000, kemudian untuk yang sinking fund versi mini itu aku ngambil 15.000. Ini belum aku update ya karena nominalnya tuh masih sedikit untuk yang sinking fund versi mini. Rencananya sih mau aku update pertengahan bulan nanti ya, bismillah semoga sudah banyak terkumpulnya ya. Tapi aku nggak ngambil sepenuhnya itu dari sini sih, dari penghasilan suamiku, maksudnya di setiap harinya gitu. Aku ngambilnya biasanya dari uang ini ya, untuk kadang aku mau jajan gitu ya, aku kayak mentantang diri aku sendiri sih. Misal kayak uang jalan-jalan dan hiburan, aku belikan tibrik gitu pas di luar gitu ya, tapi aku nggak jadi, aku belikan jus aja gitu. Tibrik itu biasanya kan 15.000, sementara jus tuh kan hanya 5.000, jadi 10.000-nya itu aku masukin ke kantong dan itu aku taruh di sinking fund versi mini ini gitu. Jadi kayak uang yang seharusnya itu udah kebeli, udah habis, tapi aku masih ada sisa kan, jadi aku taruh di sini gitu. Karena kan yang namanya sinking fund versi mini itu kan nggak harus banyak ya, jadi aku memang ngumpulinnya itu sedikit demi sedikit aja sih, yang penting santai dan nggak berasa gitu. Karena kalau kita nabung apapun itu ya, kalau kayak ngerasa beban, aduh harus nabung, nanti belum lagi tabungan ini tabungan itu ya, kita kayak ada beban gitu, dan kita ngerasa kayak nggak enjoy nggak menikmati gitu kalau kita punya tabungan itu gitu. Kayak kita mikir tabungan itu pengen diambil aja gitu ya, tapi kok kita santai nabungnya gitu kayak lebih berasa kita nggak punya tabungan itu, tapi tahu-tahu kalau kita butuh kita ada gitu. Oh ya, di sini sudah aku tulis ya beberapa budget yang mau aku anggarkan untuk bulan depan. Maaf ya, ini kameranya kadang fokus kadang enggak. Dan itu tadi untuk uang belanja bulanan itu aku taruh 20.000, kemudian untuk belanja mingguan ini aku taruh 40.000 ya. Dan di sini juga ada beberapa pos juga yang aku tukerin uang-uangnya ya, karena uangnya tuh kan tadi nggak cukup, bukan nggak cukup ya, uangnya tuh nominalnya besar semua ya, 50 ribuan gitu, dan itu nggak bisa dipecah-pecah. Dan di sini sudah aku tukerin untuk beberapa pos-pos yang mau aku isi gitu. Untuk nominalnya nanti aku hitung satu-satu ya, atau bisa kalian cek di tulisan aku sebelumnya. Di sini sudah aku tuliskan ya. Untuk skincare bulanan ada 10.000, kemudian kebutuhan Humaira itu 20.000, kemudian untuk pijat dan pampers itu 25.000, dan biaya pendidikan 30.000, kasih orang tua 20.000, listrik dan pulsa 20.000, rumput sapi 20.000, amal 5.000-an ini jadi 10.000, kemudian untuk tukar 2.000-an 20.000, untuk dana tak terduga di sini aku naruh 50.000, untuk jalan-jalan aku naruh 40.000, dan
dan sisanya ini untuk tabungan kalender ada 55.000. Untuk tabungan kalender biasanya memang aku isi ini setiap hari ya, dan aku isi ini nominalnya biasanya yang besar dulu gitu, besar dulu yang aku contreng baru kemudian kalau sudah ini tergantung pendapatan juga sih. Kalau pendapatannya lagi banyak aku yang besar nominalnya aku contreng ya, tapi kalau lagi sedikit biasanya aku isi yang 20 ke bawah gitu. Dan selesai untuk yang di sini, untuk yang aku tulis-tulis. Sekarang aku mau masukin langsung uangnya ini ke amplop masing-masing, cuman kayaknya aku nggak record ya pas masukin, jadi di sini sudah aku jajar juga karena aku mau sekalian buat thumbnail juga. Kalian bisa cek di sini ya, beberapa nominal-nominal yang sudah aku pisah-pisahin juga, dan aku mau langsung ini masukin ya. Dan di sini juga sudah aku masukin ke amplopnya, dan di situ ada uang itu sisa dari budget bulan lalu ya, bulan Februari. Ini rencananya mau aku update sinking fund, cuman kan masih belum sempat juga, masih banyak kerjaan juga ya di rumah. Jadi kayaknya mau aku barengin nanti sama sinking fund yang versi mini, mau aku update di pertengahan bulan aja kayaknya. Jadiin satu aja biar nggak banyak video ya, jadi biar durasinya juga sekalian. Dan sekarang juga sudah selesai videonya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.